Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Patul Aulia, NIM C1G022005, Program Studi Agribisnis kelas A. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kali ini. Saya mengambil judul Evolusi Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila. Saya mengambil judul ini karena kita lihat demokrasi di negara Indonesia masih belum berdiri tegak atau masih belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini karena banyak terjadi pemaksaan pendapat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan negara demokrasi sebagaimana semestinya. Kita tidak asing dengan kata demokrasi. Seringkali kita dengar, apa sih demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memilih hak setara dalam menyuarakan pendapatnya untuk mengambil keputusan untuk kelangsungan hidupnya. Demokrasi mengizinkan setiap warga negara untuk mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara istilah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi yaitu rakyat berkuasa. Demokrasi seringkali kita dengar memiliki makna yaitu pemerintahan atau kerakyatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi dengan ciri khas yang mengacu pada nilai-nilai falsafah Pancasila. Nilai Pancasila mendasarkan pada kerakyatan. Demokrasi diwujudkan dalam suatu proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam prinsip ini terkandung gotong royong. Demokrasi diwujudkan dalam sistem perwakilan. Mekanisme demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintah rakyat yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berlangsung menurut hukum yang berlaku pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat. Hukum tertinggi selanjutnya dijabarkan atau ditulis yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip demokrasi yang ideal tercantum dalam beberapa poin. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 4 poin saja, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, majority rule, dan majority right. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak pemerintah yang dimiliki pemerintah berasal dari rakyat. Baiklah, yang poin pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak pemerintah yang dimiliki pemerintah ini berasal dari rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan segala kekuasaannya kepada para petinggi anggota badan legislatif untuk memenuhi kehidupan bernegara. Tetapi pada masa kita saat ini, banyak sekali pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak mendengar suara-suara dari rakyat kecil. Mereka hanya mengikuti kemauan dan kepentingan mereka sendiri. Yang kedua yaitu persamaan politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Seperti setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya atau saat pemilu. Setiap warga negara memilih hak untuk memberikan suaranya, untuk memilih calon-calon dewan atau calon-calon petinggi negara. Yang ketiga yaitu konsultasi kepada rakyat. Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak rakyat, maka jabatannya akan hilang. Agar prinsip konsultasi kepada rakyat ini berjalan, maka harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat.
Setelah kebijakan yang sesuai kehendak rakyat ditetapkan, maka pemerintah wajib melaksanakan hal tersebut secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu majority rule dan minority right. Dalam demokrasi berlaku prinsip majority right, artinya bahwa keputusan pemerintah tidak dapat bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil. Walaupun dalam demokrasi kemampuan mayoritas rakyat harus menang, tetapi demokrasi dapat dilaksanakan menurut kehendak mayoritas. Baiklah, selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu isi dari demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang khas dengan mengacu pada Pancasila. Rumusan formal demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada kenyataan dan juga mencakup demokrasi politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Isi dari demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut, izin membaca karena ntar takut salah. Yang pertama, yaitu pelaksanaan dan pembukaan Undang-Undang 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945. Yang kedua, yaitu demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Yang keempat, demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Yang kelima, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keenam, mewujudkan rasa keadilan sosial. Ketujuh, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Kedelapan, menjunjung tinggi cita-cita nasional. Mungkin hanya itu saja, masih banyak yang lainnya, tapi untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. Kehidupan demokrasi tidak akan datang atau tumbuh berkembang dengan sendirinya. Namun demokrasi memerlukan usaha yang nyata dari warga negara dan perangkat penduduk yang dijadikan demokrasi sebagai pandangan hidup, way of life, dalam kehidupan bernegara. Nilai demokrasi dikemukakan oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Henry B. Mayo yang dikutip oleh Subagdi pada tahun 2019 berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai oleh lembaga negara. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pemimpin yang teratur. Keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya yaitu penerapan demokrasi. Penerapan demokrasi di Indonesia. Berbicara mengenai demokrasi, hal ini berhubung atau tidak jauh dari kampanye. Kampanye merupakan salah satu dari contoh demokrasi. Berbicara mengenai kampanye di Indonesia, tentunya tidak bisa terlepas dari undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hal ini, penulis mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Pemilihan Presiden. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kampanye dilaksanakan 3 hari sebelum pemilihan dan berakhir pada 3 hari setelah berlangsungnya pemungutan suara. Pada masa politik berlangsung, para calon presiden dan wakil presiden memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengenal dan mengetahui siapa calon pemimpin mereka. Nengok situasi politik akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2024, masyarakat disuguhi dengan berbagai macam berita pada media massa dan surat kabar tentang calon pilihannya tersebut. Bermacam-macam berita dari berbagai sumber telah mewarnai situs politik di Indonesia saat ini. Dari berita-berita yang beredar, kerap kali menampilkan nada-nada negatif terhadap pasangan satu dan agama. Demokrasi yang semacam ini tentu saja bukan demokrasi Pancasila sebagai mestinya.
Yang dimaksudkan oleh Insinyur Soekarno, di samping itu, pada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2003 pada pasal 36 ayat 4 dikatakan bahwa penyampaian materi kampanye harus dilakukan dengan sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai evolusi demokrasi di Indonesia menurut Pancasila. Dari pemaparan saya di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi. Dalam pengertian yang mendasar, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat yang dimana rakyat berperan sangat penting dalam proses demokrasi. Tetapi partisipasi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau aspirasi rakyat. Selain itu, harus ada yang mengatur segenap aspek kehidupan dan juga harus ada wahana yang menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi warga atau rakyat. Setiap warga negara harus berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui wakil-wakil pilihan mereka. Salah satu negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih pemimpin mereka ke depannya yang bertanggung jawab untuk mengelola negara Indonesia. Mungkin hanya ini saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.